Setiap makhluk yang diciptakan Allah diberikan naluri dan rasa cinta dan kasih sayang. Wajar jika monyet pun ketika memiliki keturunan memberikan kasih sayangnya. Bahkan anak monyet merasakan rasa aman dan nyaman dengan sang induk semangnya. Kasih sayang tentunya adalah hal yang pantas didapat oleh seorang anak. Begitu pula pada anak hewan. Mendapatkan kasih sayang dari induknya tentu ini adalah hal yang paling luar biasa. Monyet memiliki kelekatan naluri untuk melindungi anaknya. Mengikat dalam hukum alam, mereka tak perlu undang-undang aborsi atau membuang bayi di tepi jalan atau di tong sampah di teras rumah ataupun di galangan sawah. Pengamatan pada monyet memberikan wawasan baru tentang bagaimana induk membentuk ikatan dengan bayi mereka. Ada keterkaitan dan ikatan keibuan pada monyet. Pengenalan objek visual berkembang pada bayi monyet. Pengamatan mengejutkan tentang induk mereka dan ia tahu harus bagaimana. Dalam sebuah penelitian, diadakan pengamatan terhadap 5 induk monyet selama 10 tahun. Penelitian ini mengungkapkan bahwa induk yang baru saja melahirkan dapat menjalin ikatan dengan boneka mainan dengan cara yang mirip dengan cara induk monyet menjalin ikatan dengan bayi mereka yang sebenarnya. Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa induk monyet membentuk ikatan dengan bayi berdasarkan sensasi sentuhan tekstur lembut, bukan pada isyarat lain, termasuk penglihatan dan suara. Ada sebuah penelitian yang memberikan dampak bahwa dampak isolasi pada anak-anak tidaklah bagus. Ia memulai dengan penelitian bahwa bayi monyet yang mencoba mencari tahu cara membesarkan bayi monyet secara terpisah dari induknya untuk mengurangi beban penyakit di koloni monyetnya. Ia menemukan bahwa bayi monyet yang membentuk ikatan yang kuat dengan handuk lembut dan mereka marah ketika handuk diambil. Bayi monyet yang dibesarkan dengan handuk lembut lebih besar dan lebih sehat daripada yang dibesarkan oleh induknya sendiri. Peneliti ini dan rekan-rekannya kemudian melakukan serangkaian percobaan untuk lebih memahami fenomena ini. Mereka menemukan bahwa bayi monyet secara universal lebih menyukai pengganti yang lembut daripada pengganti yang keras. Bahkan ketika pengganti yang keras itu memiliki wajah atau menyediakan susu atau panas, bayi monyet sama terikatnya dengan pengganti yang lembut seperti bayi monyet lainnya dengan induk mereka yang sebenarnya. Mereka yang tidak memiliki pengganti yang lembut gagal tumbuh dan mengalami masalah perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa ikatan pada bayi monyet sebagian besar bersifat taktil dan ikatan dengan benda lembut terjadi relatif cepat. Penelitian tentang anak-anak yang dibesarkan dalam isolasi membuat orang menyadari pentingnya sentuhan fisik dalam membesarkan anak, dan bahwa isolasi itu buruk bagi anak-anak kecil. Ada lagi sebuah penelitian yang terjadi pada seekor induk monyet dengan bayinya. Bayi tersebut kemudian mati. Dan demi kesehatan induknya, maka peneliti ini mengeluarkan bayi yang mati itu. Ketika dilakukan, monyet tersebut menjadi tertekan. Kemudian oleh si peneliti, untuk menenangkannya, induk monyet yang dipisahkan dari bayinya yang mati ketika menjadi tertekan. Jadi untuk menenangkannya, mereka memberinya salah satu main boneka yang disimpan di kantor untuk bayi-bayi itu. Ketika induk monyet itu memegang boneka-boneka bayi, maka sungguh menakjubkan. Setiap kali bayi dari induk itu diambil untuk penelitian tentang perkembangan kognitif, mereka menawarkan boneka kepada induknya
membuat pengamatan pertama pada tahun 2013 ketika sayangnya monyet Venus kami melahirkan bayi yang lahir mati. Saya menelepon dokter hewan dan mereka mengatakan bahwa saya harus mengeluarkan bayi yang mati itu demi kesehatan induknya. Ketika saya melakukannya, dia menjadi tertekan. Jadi saya pikir mungkin saya bisa menenangkannya jika saya memberinya salah satu mainan boneka yang saya simpan di kantor saya untuk bayi-bayi itu. Saya menawarkannya boneka tikus dan dia langsung mengambilnya dari saya dan menjadi tenang. Saya datang keesokan harinya dan dia masih tenang dan memegang boneka itu. Sungguh menakjubkan, setelah itu setiap kali kami harus mengambil bayi dari induknya untuk penelitian kami tentang perkembangan kognitif, kami menawarkan boneka kepada induknya. Kami melakukan hal ini berkali-kali selama bertahun-tahun dan kami tidak pernah memiliki ibu yang tertekan lagi. Setelah itu kami memperhatikan bahwa sekitar setengah dari ibu mengadopsi boneka binatang dan setengah lainnya tampaknya tidak peduli. Dari pengamatan yang kami sertakan dalam makalah ini, 3 ibu yang melahirkan 5 bayi pada waktu yang berbeda selama bertahun-tahun, mengambil boneka dan membawanya selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Begitu mereka mengidentifikasi boneka binatang sebagai target keterkaitan mereka. Mereka biasanya memegangnya di dada mereka, sesekali melihatnya atau merawatnya. Salah satu ibu memiliki boneka binatang daripada boneka bayi berwarna merah muda yang keras yang ditawarkan pada saat yang sama, dan yang lain memilih boneka binatang daripada mainan kong yang keras. 2 ibu lainnya tidak menunjukkan kesusahan karena ketidakhadiran bayi mereka, dan mereka tidak mengambil boneka binatang. Dalam satu kasus yang mencengangkan, seorang ibu yang telah memegang boneka terus-menerus sejak pagi hari melahirkan memilih untuk terus membawa mainan itu. Bahkan ketika kami mencoba mengembalikan bayinya sendiri kepadanya di kemudian hari, dia lebih suka boneka binatang. Pengamatan itulah yang mendorong peneliti untuk membuat penelitian. Seperti manusia, monyet memiliki struktur sosial yang canggih dan sistem visual yang rumit dengan daerah khusus yang selektif untuk wajah dan tubuh. Faktanya sepertinya otak kera bersifat visual. Kami mengetahui dari penelitian kami sebelumnya bahwa monyet harus dihadapkan pada wajah selama perkembangan awal mereka untuk membentuk daerah pengenalan wajah. Namun proses ini telah terjadi pada monyet dewasa. Monyet saling mengenali. Mereka tahu individu mana yang mereka sukai dan tidak sukai. Mereka bahkan dapat membedakan antara manusia yang berbeda. Monyet dewasa mengenali wajah dengan jelas dan mereka menyampaikan banyak informasi penting satu sama lain melalui wajah mereka. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa induk monyet akan memiliki pola tentang seperti apa seharusnya rupa bayi monyet. Namun ternyata tidak. Tampaknya monyet tidak menggunakan penglihatan untuk mengenali bayi mereka sendiri, tetapi awalnya menjalin ikatan dengan bayi yang baru lahir berdasarkan sentuhan. Mirip dengan pencetakan pada bayi burung. Monyet betina tampaknya menjalin ikatan dengan benda lunak pertama yang mereka temui setelah melahirkan, dan mereka menganggapnya sebagai bayi mereka. Akhirnya, induk monyet pasti mengembangkan pola multisensori yang rumit dan tingkat tinggi untuk mengenali bayi mereka. Tetapi pemicu awal untuk membentuk ikatan itu tampaknya bersifat taktil. Kalau dipikir-pikir lagi, ini masuk akal. Ikatan keibuan berevolusi jauh lebih awal daripada area visual yang lebih tinggi di korteks temporal. Jadi mamalia pasti telah mengembangkan cara untuk menjalin ikatan dengan bayi mereka yang tidak bergantung pada area visual otak ini. Mereka memiliki pemicu sederhana untuk ikatan berdasarkan sentuhan yang biasanya berfungsi dengan baik, mengingat kedekatan bayi setelah lahir. Setelah itu, pola tingkat sangat rendah dan dapat terus digunakan untuk ikatan keibuan bahkan saat bentuk fisik monyet, termasuk penampilan wajah dan tubuh mereka berevolusi seiring waktu.